Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Agustin dengan NIM 233141100. Halo teman-teman. Di sini saya akan memberikan materi mengenai berbicara dan mempresentasikan. Nah, sebelum memasuki materi, saya bacakan capaian pembelajaran fase B kelas 4. Peserta didik mampu berbicara dengan pilihan kata dan sikap tubuh atau gestur yang santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Peserta didik mampu terlibat secara aktif dalam suatu percakapan dan diskusi sesuai tata cara. Peserta didik mampu menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau didengar dari teks narasi mengenai hal-hal menarik di lingkungan sekitar. Oke teman-teman, kita mulai dari pengertian berbicara. Berbicara merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide, atau gagasan dari pembicara kepada pendengar. Mempresentasikan. Mempresentasikan adalah kegiatan menyampaikan informasi, gagasan, atau hasil kerja kepada audiens atau halayak dengan cara yang efektif dan menarik. Presentasi dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau multimedia dan dapat menggunakan berbagai alat bantu seperti slide, video, atau grafik. Lalu, apa aja sih tujuan dari berbicara? Tujuan utama berbicara adalah yang pertama, mengkomunikasikan ide dan pikiran. Berbicara memungkinkan kita untuk mengkomunikasikan ide dan pikiran kita kepada orang lain. 2. Menginformasikan dan mengedukasi. Berbicara dapat digunakan untuk menginformasikan dan mengedukasi orang lain tentang topik tertentu. Dan yang ketiga adalah untuk menghibur dan menginspirasi. Berbicara dapat digunakan untuk menghibur dan menginspirasi orang lain melalui cerita, humor, atau motivasi. Adapun tujuan sosial dari berbicara, yang pertama, membangun hubungan. Berbicara memungkinkan kita untuk membangun hubungan dengan orang lain dan memperkuat ikatan sosial. Yang kedua, mengatasi konflik. Berbicara dapat digunakan untuk mengatasi konflik dan menyelesaikan masalah dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah mengembangkan empati. Berbicara memungkinkan kita untuk mengembangkan empati dan memahami perspektif orang lain. Dan yang terakhir yaitu tujuan pribadi. Yang pertama, mengembangkan kepercayaan diri. Berbicara dapat membantu kita mengembangkan kepercayaan diri dan meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Yang kedua, mengatasi rasa gugup. Berbicara dapat membantu kita mengatasi rasa gugup dan meningkatkan kemampuan berbicara dengan percaya diri. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berbicara. Berbicara dapat membantu kita mengembangkan keterampilan berbicara yang efektif dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Tujuan mempresentasikan yaitu secara umum, yang pertama adalah untuk mengajukan proposal. Mempresentasikan dapat digunakan untuk mengajukan proposal atau ide kepada audiens. Yang kedua, menginformasikan tentang produk atau jasa. Mempresentasikan dapat digunakan untuk menginformasikan tentang produk atau jasa kepada audiens atau orang lain. Yang ketiga, mengedukasi tentang topik tertentu.
Mempresentasikan dapat digunakan untuk mengedukasi tentang topik tertentu kepada audiens atau orang lain. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat berbicara ataupun presentasi. Yang pertama adalah tentang pilihan kata. Pilihan kata yang tepat sangat penting dalam berbicara. Pilih kata-kata yang sesuai dengan konteks percakapan, audiens, dan tujuan berbicara atau mempresentasikan. Yang kedua adalah tata bahasa. Tata bahasa yang benar sangat penting dalam berbicara. Pastikan struktur kalimat yang benar, kata-kata yang sesuai, dan tanda baca yang tepat. Tata bahasa yang benar dapat membantu menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Yang ketiga adalah artikulasi. Artikulasi adalah cara mengucapkan kata dengan jelas, lancar, dan baik sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Yang keempat adalah intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada suara, irama bicara, atau alunan nada dalam menyampaikan kata-kata. Intonasi juga dapat diartikan sebagai penekanan pada kata-kata tertentu dalam kalimat. Yang kelima ada volume. Pastikan volume sesuai dengan konteks percakapan dan audiens. Volume yang terlalu keras dapat menyebabkan audiens merasa tidak nyaman, sedangkan volume yang terlalu lembut dapat menyebabkan audiens tidak dapat memahami pesan. Yang selanjutnya adalah gestur tubuh. Gestur tubuh yang tepat sangat penting dalam berbicara. Gestur tubuh dapat membantu menyampaikan emosi dan nuansa dalam pesan. Pastikan ini menggunakan gestur tubuh yang sesuai dengan konteks percakapan dan tujuan berbicara. Yang terakhir adalah sikap. Sikap dapat membantu menyampaikan emosi dan nuansa dalam pesan. Pastikan memiliki sikap yang sopan, hormat, dan terbuka dalam berbicara. Sikap yang tidak tepat dapat menyebabkan audiens merasa tidak nyaman dan tidak dapat memahami pesan dengan baik. Adapun teknik mempresentasikan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah penggunaan slide, yang kedua penggunaan grafik dan tabel, yang ketiga penggunaan audio dan video, dan yang keempat adalah penggunaan bahasa tubuh. Nah, selain hal-hal yang harus diperhatikan, ada pula loh hal-hal yang harus dihindari saat berbicara maupun saat mempresentasikan. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata kasar, kotor, dan menyinggung pendengar. Yang kedua, berbicara dengan nada kasar atau keras. Yang ketiga, berbicara sambil bertolak pinggang atau menunjuk dengan jari telunjuk. Yang keempat, berbicara terlalu cepat atau lambat. Yang kelima, kurang fokus pada intonasi dan volume. Yang keenam, menghindari kontak mata dengan pendengar. Yang ketujuh adalah ekspresi wajah datar atau tidak berekspresi sama sekali. Dan yang terakhir adalah berdiri terlalu kaku. Perhatikan video berikut, kemudian sampaikan tanggapanmu.
bagaimana materi kita hari ini mengenai berbicara dan mempresentasikan? Semoga mendatangkan manfaat bagi kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.